Aduh, tugas sejarah ini kapan selesainya sih? Ada nama tokoh, urutan jam, lokasi. Pusing gue. Padahal kalau dipikir-pikir, masa lalu ya masa lalu aja kali. Yang berlalu soba abu, termonitor ketua. Ya udah mau gimana lagi? Kalau nggak jadi pelajar yang ngerjain tugas, emangnya kita mau jadi apa? Ya udah, kalau nggak mau jadi pelajar, jadi sultan saja aja. Dan tugasnya cuma ngabarin ke orang-orang kalau sudah saatnya Indonesia merdeka. Wah, sepakat bro. Yoi bro. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee... Apa? Benar yang saya dengar tadi. Aku harus memberitahu pemuda yang lain. Sultan Syahrir pergi ke perkumpulan para pemuda untuk memberitahu berita kekalahan Jepang. Hei para pemuda! Ya, ada apa Bung? Barusan saya mendengar di radio, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis sekarang di Indonesia sedang kekosongan tanpa kekuasaan. Itu yang sebaik. Kita harus mendesak tuan tua, terutama Bung Karno, untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, sekarang Jepang sudah tidak punya hak apa lagi di negeri ini. Kita harus menyusun kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Setuju! Setuju! Sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Besok kita pergi ke kediaman Bung Karno. Setuju! Setuju! Oke. Pada saat berita kekalahan Jepang tersiar, Soekarno, Hatta, dan Subarjo sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka dipanggil oleh Marsekal Terauchi untuk ditetapkan sebagai panitia PPKI yang meresmikan Soekarno menjadi ketua dan Hatta sebagai wakil. 2 hari kemudian, Soekarno dan Hatta kembali ke tanah air. Mengetahui berita itu, para pemuda langsung pergi ke kediaman Soekarno. Permisi. Ada apa para pemuda sekalian datang ke sini? Bung Karno ada, Bu? Kang Mas ada di dalam. Kebetulan di dalam juga ada Pak Subarjo. Kalau begitu, mari silakan duduk di sana. Mari silakan duduk. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dengan Pak Subarjo terlebih dahulu. Ada perlu apa kalian datang kemari? Jadi, begini Bung. Kami baru saja mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu di radio PCC di London, tepatnya di Bandung. Jadi, kami sepakat agar Bung Karno dan juga Bung Hatta segera mempercepat kemerdekaan Indonesia. Iya, benar. Ini menjadi momentum yang baik untuk kemerdekaan kita. Kami tidak bisa menyetujui usulan kalian begitu saja. Saya akan melakukan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Kita tidak bisa menembakkan ini dengan PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Jadi maksudnya kita memutus kerjasama dengan Jepang? Ya, tepat sekali, Bung. Saya akan tetap membicarakan hal ini dengan PPKI agar setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak mendapatkan masalah yang lebih besar. Tapi Bung, saya rasa keputusan itu kurang tepat. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian tidak berpikir bahaya jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Bung, kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalian semua terlalu tergesa-gesa, sedangkan berita kekalahan di Jepang masih belum jelas. Tapi kami semua yakin bahwa berita tersebut benar. Gorok saja leherku sekarang. Saudara boleh bunuh saya detik ini juga, tetapi saya tidak akan lupa tugas saya sebagai ketua PPKI. Di saat suasana memanas, datanglah Muhammad Hatta ke kediaman Soekarno. Selamat siang, Bu. Siang. Ada apa? Para pemuda berkumpul di sini.
Mereka sedang mendesak saya untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memangnya apa yang terjadi? Jadi, seperti ini, Bung. Kemarin, saya mendengar kekalahan Jepang di radio. Bukankah ini menjadi momen yang sangat tepat untuk Indonesia merdeka? Sebaiknya kita bicarakan dengan golongan tua dulu, tanpa para pemuda. Baiklah, saya setuju. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Baiklah, jika begitu kami ke belakang. Bagaimana? Kita harus putuskan mengenai keinginan para pemuda. Saya satu suara denganmu tadi, Bung. Kita memang harus membicarakan hal ini dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya setuju. Mengenai kemerdekaan, sebaiknya kita membicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Baiklah, kalau begitu kita panggil para pemuda untuk memberitahu hasil putusan kita. Fatmawati! Iya, Kang Mas, ada apa? Tolong panggilkan para pemuda di serambi belakang untuk ke sini. Baik, saya akan panggil mereka. Pemuda, kalian dipanggil oleh Kang Mas untuk menemui para tokoh tua. Baik, kami akan menemui mereka sekarang. Silakan. Permisi, Bung. Silakan duduk. Jadi, bagaimana keputusanmu, Bung? Kami tetap tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Tidak bisa seperti itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Kalian pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah memberikan telapak tangan? Tidak! Memproklamasikan kemerdekaan ada prosedurnya. Kita tidak boleh bertindak dengan gegabah. Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Kita harus bangkit untuk kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis dari Jepang itu? Kita tidak ingin rakyat merasakan penderitaan yang lebih. Maka dari itu, kita harus melakukan kemerdekaan dengan hati-hati. Bung, jika Bung Karno tidak memproklamasikan sekarang juga, maka daerah ini akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran. Jepang adalah masa silam. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka penderitaan rakyat akan segera berakhir. Benar. Tetapi yang dikatakan Bung Karno tadi benar, bahwa kemerdekaan tetap ada prosedurnya. Ya sudahlah, jika keputusan kalian tetap sama, kami izin pamit. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing dengan hati-hati. Baik. Para pemuda pergi dari kediaman Soekarno dan melanjutkan rapat ke asrama Baperti di Jalan Cikini nomor 71. Para pemuda kembali merapatkan barisan untuk mencari cara supaya para golongan tua bersedia mempercepat kemerdekaan. Para pemuda memiliki rencana untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno tidak mempercayai usulan kita, apalagi Bung Karno tidak mempercayai berita tersebut. Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita singgah saja keluar dari Jakarta, agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi, mau dibawa kemana dua tokoh nasionalisme tersebut? Oh ya, bagaimana kalau mereka berdua itu dibawa ke Rangas Dengklok, tempat di mana pemusatan tentara peta itu yang keamanannya sangat terjamin? Setuju. Dari hasil rapat tersebut, para pemuda sepakat untuk membawa paksa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengasingkan mereka. Pada 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, para pemuda pergi ke kediaman dua tokoh nasionalisme, Soekarno dan Hatta, untuk membawa mereka pergi. Para pemuda menjemput Muhammad Hatta terlebih dahulu sebelum ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur. Permisi, Bung. Bung, ini kami
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Bung ke tempat pengasingan. Ingat, apa maksud saudara? Kami akan membawa Bung ke tempat pengasingan. Supaya Bung terhindar dari pengaruh dan ancaman antara Jepang dan rakyat. Jangan bawa Kang Mas pergi dari sini. Jika Kang Mas diasingkan, lalu bagaimana nasib saya dengan Guntur di sini? Baiklah, saya akan ikut. Tapi ajak istri dan anak saya juga. Baiklah, Ibu Fatmawati dan Guntur ikut ke tempat pengasingan. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta, terutama Ahmad Soebardjo yang baru mengetahui berita hilangnya dua tokoh nasionalisme tersebut pada pukul 8 pagi. Soebardjo langsung menanyakan hal ini kepada Wigana yang hendak pergi ke Rengas Dengklok. Wigana, Ada apa, Bung? di mana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Tidak usah berbohong. Di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian secepatnya. Bagaimana saya tahu jika Anda tidak akan berbohong dengan yang disebut tadi? Saya bersumpah, tapi tolong bawakan mereka kembali ke Jakarta. Saya akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan saya berjanji, proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Jika proklamasi tidak diumumkan hingga pukul 12, maka nyawa saya akan menjadi taruhan. Baiklah, jika begitu, saya akan pegang janji yang Bung katakan tadi. Kalau begitu, mari saya antarkan Bung ke tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Antarkan saya ke tempat tersebut. Ayo, ikuti saya. Wigana mengantarkan Soebardjo ke tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Mereka langsung menuju ke tempat Laksamana Maida untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Sayuti, tolong menjelaskan ini. Perhatikan beberapa kata agar tidak diinterpretasi sebagai sebuah pernyataan bangsa. Baik, Bung. Saya akan segera menyelesaikannya. Wakil-wakil bangsa Indonesia rasa-rasanya kurang tepat. Bagaimana kalau diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Itu terdengar lebih kuat dan mewakili seluruh rakyat, bukan sekedar kelompok. Dan kata tempo, saya akan ubah menjadi kata tempo. Selesai. Ini naskahnya, Bung. Bagus. Sekarang siapa yang akan menandatangani ini? Bagaimana jika seperti deklarasi kemerdekaan Amerika? Jika yang di sini ikut menandatangani semua. Tidak perlu semuanya, Bung. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Itu saja lebih dari cukup. Baiklah, jika itu keputusan bersama. Pagi hari 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 telah dipadati oleh rakyat yang menanti dengan dada berdebar. Suasana hening seketika saat Soekarno dan Hatta keluar menuju mikrofon. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!
Latif, Suhud, kibarkan sangsaka. Merah putih akhirnya berkibar di langit yang biru. Cengkraman besi penjajah telah patah. Janji yang dulu samar kini nyata di depan mata. Rengas Dengklok telah menjadi saksi bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil rebutan dari tangan penjajah oleh persatuan pemuda dan golongan tua. Perjuangan kita tidak berhenti di sini saja. Kemerdekaan barulah adalah jembatan emas. Apa yang kita bangun hari ini adalah pijakan bagi anak cucu kita nanti. Benar, Bung Karno. Kitalah yang menuntun mereka ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Namun, merekalah yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan akal dan pikiran yang sudah merdeka. Ternyata tanggung jawab kita nggak kalah besarnya ya sama pahlawan zaman dulu. Pasti, dulu mereka yang buka jalannya. Sekarang tinggal kita yang luruskan jalan mereka. Yuk, kita selesaikan tugasnya. Kita balik ke kelas. Loh Alvan, Aufa, kalian udah bangun? Lah, kenapa, Ri? Kalian berdua kan tadi habis tidur siang di perpustakaan. Mana nyenyak banget. Tadi aku sama Riri bangunin kalian pas bel masuk, tapi nggak bangun-bangun. Ya udah deh kita tinggalin. Oh iya. sorry, Dek. Biasalah. By the way, tadi kita udah ngumpulin tugas sejarah loh. Cuma kalian berdua yang belum. Iya, tadi juga Bu Asih nanya, tugas kalian mana? Oh iya, tugas sejarah. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihatmu hari ini, mendengar keluh malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak kalah. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai